Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok kami akan menerangkan tentang smart environment. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang apa itu smart environment dan ciri-ciri smart environment dan jenis-jenis atau seterusnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, kita akan mengenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Ridwan, yang kedua Putri Wahyuni Purba, yang ketiga Balia Ibn Malkan, yang keempat Ika Putri Marja Nur Aisyah, dan yang terakhir Muhammad Beni Al-Fahri. Oke, sebelum dilanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Soalnya ketika pembukaan kita agar lancar, kita harus kita mengawali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Ridwan. Apa itu smart environment? Monggo Mas Ridwan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang smart environment. Smart environment merupakan bangunan tata kelola lingkungan yang pintar, di mana bangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup sehingga mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, tanggung jawab, dan berkelanjutan. Smart environment juga merupakan suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat. Smart environment lingkungan cerdas meliputi aspek-aspek berikut: teknologi informasi, komunikasi nirkabel, sistem operasi, recognition, pengelolaan citra gambar, pengakuan, sensor desain kalibrasi, deteksi, pemrosesan paralel, jaringan komputer, desain, algoritma, sensor. Ya, saya akan menjelaskan beberapa saja tentang aspek-aspek tersebut. Teknologi informasi yaitu seperti berita-berita yang ada di sini. Komunikasi nirkabel itu sebagai wadahnya. Sistem operasi itu kayak web dan lain-lain itu, dan jaringan komputer seperti internet dan lain-lain. Teknologi penunjang lingkungan cerdas. 1. Sumber energi. Sumber energi bagi peralatan pervasif sangat menentukan dalam menjalani lingkungan pintar. 2. Jaringan, termasuk jaringan. Dalam jaringan adalah infrastruktur penghubung dari protokol pertukaran data, infrastruktur penghubung erat kaitannya dengan topologi jaringan dan berbagai masalah yang terkait di dalamnya. 2. Aktuator. Aktuator adalah alat penambil informasi yang sangat bertindak berdasarkan input. Aktuator dapat berupa layar, cahaya pompa, dan lain sebagainya. Aktuator memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan sensor dan terkadang berada dalam satu perangkat yang sama. Middleware adalah infrastruktur pelayan yang memproses data dalam lingkungan pintar sehingga dapat interpretasi. Aplikasi bagaimana aplikasi yang beradaptasi terhadap keadaan yang berubah-ubah. Suatu aplikasi tidak laku harus mengeksekusi secara efisien. Yang akan dilanjutkan oleh Putri Wahyuni Purba. Untuk Mbak Putri, dipersilahkan. Selanjutnya, lingkungan cerdas atau smart environment dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, virtual computing environment mencakup semua perangkat komputer yang mendukung smart environment. Dalam hal proses komputasi, smart device mampu memberikan layanan dimanapun, kapanpun secara online atau berbasis internet. Selanjutnya, physical environment mencakup semua perangkat mobile dan komputasi yang melengkapi proses lingkungan cerdas.
environment mencakup semua lingkungan human atau manusia yang menjadi pengguna hingga pengembangan dari perangkat lunak dan perangkat keras, termasuk juga dalam hal layanan-layanan berbasis kota cerdas atau smart city yang menunjang smart environment. Selanjutnya, prinsip-prinsip lingkungan cerdas. Konsep lingkungan cerdas atau smart environment itu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep kota cerdas atau smart city. Yang pertama itu keindahan. Keindahan itu dapat berupa fisik maupun non-fisik. Contohnya keindahan fisik yaitu tentang misalkan tanaman. Sedangkan keindahan non-fisik itu menyangkut dengan orang, misalkan sekolah, lingkungan, keluarga gitu. Selanjutnya visual. Visual dapat dikategorikan sebagai pemandangan atau penataan yang rapi atau efisien. Selanjutnya yang bermanfaat, memiliki dampak positif bagi manusia atau lingkungan yang lain. Dan terakhir, komitmen. Kebersihan adalah faktor utama untuk terwujudnya lingkungan pintar, sehingga kebutuhan komitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas lingkungan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Putri Mareza. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Putri Mareza. Oke, saya ambil alih dulu ya. Soalnya oke. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Oke, lingkungan cerdas smart environment dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu virtual computing environment, physical environment, dan human environment. Virtual computing environment mencakup semua perangkat komputer yang mendukung smart environment dalam hal proses komputasi. Smart device yang mampu memberikan layanan dimanapun dan kapanpun secara online, umumnya berbasis internet. Physical environment mencakup semua perangkat mobil dan komputasi yang melengkapi proses lingkungan cerdas, smart environment. Human environment mencakup semua lingkungan human atau manusia yang menjadi pengguna hingga pengembang dari perangkat lunak dan perangkat keras komputer, termasuk juga dalam hal ini layanan-layanan berbasis kota cerdas atau yang disebut dengan smart city yang menunjang smart environment. Oke, prinsip-prinsip lingkungan cerdas. Konsep lingkungan cerdas atau disebut dengan smart environment ini memiliki prinsip dasar yang menjadikan acuan dalam penerapan konsep smart city, yaitu 1. Keindahan. Keindahan ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Contoh keindahan fisik yaitu tentang alam, misalnya taman. Sedangkan keindahan non-fisik menyangkut dengan orang, misalnya sekolahan dan lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu visual. Visual dapat dikategorikan sebagai pemandangan atau penataan yang rapi atau efisien. Yang ketiga yaitu bermanfaat, memiliki dampak yang positif bagi masyarakat atau lingkungan yang lain. Yang terakhir yaitu komitmen. Bersiap adalah faktor utama untuk mewujudkan lingkungan pintar, sehingga butuh komitmen untuk menjaga dan merawat fasilitas lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dani Al-Fahri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa 1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dua, bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Smart environment didasarkan pada 8 indikator, yaitu sebagai berikut: penyediaan ruang terbuka publik, pembuangan dan pengelolaan sampah, penertiban kawasan kumuh, pengembalian fungsi sungai, menghindari sindrom sumpit dalam pembangunan gedung dan properti, energi alternatif, mengurangi produksi dan dampak CO2 atau karbon dioksida, pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Kak Putri Mariza. Baik, saya akan melanjutkan. Smart environment terdiri dari 3 subpilar, yaitu 1. Mengembangkan program proteksi lingkungan, yang kedua, mengembangkan tata kelola sampah dan limbah, yang ketiga, mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan. Smart environment, dimensi smart environment meliputi yaitu 1. Proteksi lingkungan, yang kedua, tata kelola sampah dan limbah, yang ketiga, tata kelola energi yang bertanggung jawab. Contoh aplikasi smart environment adalah Tipladi, 42 hotspot, kantor layanan publik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, program smart environment dapat mengatasi kendala dengan cara 1. Meningkatkan jumlah dan kualitas potensi tenaga penyuluh lingkungan untuk sosialisasi dan pemberdayaan agar warga kota sadar lingkungan. Yang kedua, para birokrasi dan aparat di pemerintahan kota atau pejabat-pejabat bisa memberi contoh produktif agar banjir dapat diatasi. Yang ketiga, gerakan mengurangi dan mengendalikan banjir secara kesemestaan, berwawasan lingkungan, dan insentif dan disinsentif dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, telah selesai apa yang diterangkan dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga sedikit atau banyak, semoga bermanfaat sebanyak-banyaknya. Amin. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.